Shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan dan kali ini saya ditemani oleh Kak Susan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang menyadari kebaikan Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang mencari Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Saat ini kami akan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami, biarlah kami boleh mendengar dengan baik apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, jadi topik kita hari ini tentang mencari Tuhan. Menurut Kak Susan, gimana sih? Mencari Tuhan ya? Iya. Oke, nah sekarang kita mau belajar tentang mencari Tuhan. Nah, sebenarnya kalau dibilang mencari Tuhan, berarti kita mencari sesuatu yang ada dan pasti kan. Nah, jadi Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu ada dan dia sangat dekat. Ya, jadi kalau di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sangat dekat. Nah, mungkin Sister Sania boleh baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Amin. Jadi firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Nah, ada Pastor Centana tuh pernah bilang gini, jarak antara kita dengan Tuhan adalah sedekat jarak lutut kita dengan lantai. Nah, seberapa jauh sih antara lutut kita dengan lantai? Dekat banget kan? Cuman bersujud itu nggak sampai 2 detik itu udah sampai di lantai gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tuh mencari Tuhan itu gampang sekali dan Tuhan itu ada. Nah gitu. Jadi kalau kita mencari Tuhan kapan sih gitu? Kadang-kala kan kita mau tunggu waktu yang pas lah, nanti gitu. Sebenarnya kalau kita mencari Tuhan tuh nggak perlu ditunda. Nah jadi ada firman Tuhan bilang carilah Tuhan ketika Tuhan itu dekat. Coba mungkin teman Sania boleh baca Yesaya 55 ayat 6. Ya, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Nah, jadi firman Tuhan bilang, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi berarti kalau firman Tuhan menyatakan demikian, ada waktu di mana Tuhan nggak mau ditemui, ada waktu di mana Tuhan itu jauh. Begitu. Apakah Tuhan yang menjauhi kita dan Tuhan jadi nggak suka sama kita? Nah itu tergantung ya. Jadi kita lihat ya nextnya ya. Nah gini Kak, kan pembahasan kita tentang tadi kakak bilang tuh kalau Tuhan itu dekat kan ya sama kita. Ya. Tapi kalau kita pikir nih secara logika kita, kalau Tuhan itu dekat dan memang benar-benar ada dengan kita, kenapa kalau misalnya kadang di aku sendiri nih, aku lagi berdoa tapi seperti kayak nggak ngerasakan apa-apa gitu, dan seperti Tuhan itu kayak nggak jawab doa aku. Jadi seakan-akan Tuhan tuh jauh dan nggak dengerin kita. Menurut kakak itu gimana ya? Nah itu ada ya ayat firman Tuhan ya. Jadi di sini saya mau menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Nah Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 di situ apa dikatakan? Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi di sini kita kan lihat bahwa ternyata kenapa sih kita berdoa seakan-akan tuh kita nggak merasakan ada hadiratnya Tuhan, atau kita seakan-akan berdoa kok nggak ada jawaban Tuhan. Ternyata kembali lagi ke kita itu. Jadi bukan karena Tuhan yang nggak mau menjawab gitu ya, tetapi kita balik lagi ke kita. Mungkin ya ada sesuatu di dalam hati kita yang belum dibereskan, mungkin ada dosa, mungkin ada sesuatu yang kita belum akui dan kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, tapi gini Kak, hobi saya itu kan main game gitu ya. Main game, kadang juga ya paling Instagram, WA, pokoknya selalu di handphone gitu lah Kak. Cuman kalau dari saya sendiri untuk bermain handphone mau 4 jam, 5 jam kayak terasa itu bentar banget. Tapi giliran saya berdoa 5 menit aja nih Kak, itu udah kayak lama banget lah pokoknya. Itu gimana nih Kak? Nah gini ya, kita perlu menyadari bahwa iblis itu selalu berusaha untuk mengalihkan kita dari Tuhan. Nah jadi iblis itu akan menawarkan kepada kita hal-hal yang kita suka. Nah gitu, jadi salah satu contoh mungkin Sister Tania tuh misalnya sukanya tadi main game atau media sosial gitu kan. Itu paling disuka. Jadi pada saat kita teringat mau doa, kepikir deh tadi kan
saya nih ada apa tuh biasanya ya? Kalau misalnya main game tuh terus ada kayak ada pertarungan gitu yang live gitu kan, wah tanggung banget gitu kan, atau lagi wah saya mau stalking seseorang, akhirnya kita jadi nggak berdoa gitu loh. Jadi iblis tuh menawarkan kepada kita tuh hal-hal yang kita suka gitu. Oh iya, benar juga sih Kak ya. Nah, terus di sini kita lihat kan, carilah Tuhan dengan iman. Nah, carilah Tuhan dengan iman. Firman Tuhan bilang dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi yang pertama, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita yang paling pertama adalah kita harus percaya dulu bahwa Allah itu ada gitu. Jadi nggak mungkin dong kita mau berdoa kepada sesuatu yang kita nggak percaya keberadaannya, atau masih pertanyaan dia tuh bisa mendengar nggak sih, dia tuh gimana sih gitu. Jadi yang pertama, iman kita tuh harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita percaya bahwa Tuhan tuh memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oh begitu. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan upah kepada kita ya Kak ya, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya jadi gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita benar-benar datang ke Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Nah Kak, kita kan tadi berbicara tentang upah nih Kak. Selain tentang berkat dan mujizat, upah apa lagi sih yang bisa kita dapatkan Kak? Nah ini nih, nah pasti kan kita nih bukan cuma mau berusaha untuk wah saya mau diberkati, saya mau jadi kaya, saya mau ini dan itu, tetapi satu hal yang paling penting tuh, upah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus alias di surga. Jadi maksudnya ngapain sih kita susah-susah hidup di dunia, menderita, sekalipun ada pertolongan Tuhan, tapi pas ending hidup kita tuh kemana gitu loh kan. Jadi yang paling penting adalah kita tuh punya tujuan bahwa kita tuh hidup dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itu salah satu upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wih, sungguh luar biasa ya Kak, kalau kita ikut Tuhan, kita cari Tuhan, upahnya tuh kekal ya Kak. Kita bisa dapat kerajaan yang kekal, kita bisa dapat kehidupan yang kekal. Itu sungguh luar biasa Kak. Amin. Nah, jadi di sini dikatakan carilah Tuhan dengan kerinduan dan haus. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 2 dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak muda, kita tuh mencari Tuhan dengan hati yang betul-betul dikatakan kering dan tandus nih. Kalau kita pernah lihat ya, kalau mungkin ada di sawah, tanah yang kalau nggak pernah kena air tuh ya, sudah kering benar-benar gara-gara panas, tanah itu menjadi pecah-pecah dan di situ tidak bisa ditanam gitu, nggak bisa tanam padi dan lain sebagainya. Tetapi di situ yang ada apa? Tidak ada kehidupan di situ, jadi tidak bisa bertumbuh ataupun berbuah. Nah, begitupun kehidupan kita. Tuhan mau kita tuh selalu rindu, kita selalu haus akan hadirat Tuhan. Seperti itu. Jadi dikatakan di sini kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan akan memuaskan kita dengan kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Oh gitu Kak. Gini Kak, kan biasanya ada tuh yang sering bilang kan, kalau kamu punya masalah, kamu harus datang ke Tuhan karena Tuhan itu ada punya solusi dan punya jalan keluar. Tapi gimana ya Kak, sedangkan kalau misalnya kita rindu tapi kayak berat banget gitu loh mau datang kepada Tuhan. Nah, ada dua faktor yang membuat kita tuh berat. Yang pertama kedagingan dan yang kedua iblis gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita kalahkan adalah keinginan kita. Kayak tadi, ada hobi kita, ada kesenangan kita yang harus kita kalahkan duluan, baru kita bisa bebas untuk mencari Tuhan. Nah, faktor yang kedua, selain kita mengalahkan kedagingan kita harus melawan yang namanya iblis itu. Jadi si iblis itu, dia itu bisa mempengaruhi kehidupan kita, dia mulai menguasai pikiran kita gitu. Jadi ada dua faktor yang membuat kita tuh nggak bisa gitu loh. Jadi ada kalau kedagingan itu dari kita sendiri, dan kalau iblis itu ya itu yang dari luar kayak gitu. Jadi ya segala sesuatunya itu harus belajar mengendalikan. Nah, jadi di sini dikatakan hati yang haus dan lapar serta rindu bukanlah sikap hati yang cuek atau masa bodoh. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah kita merasa cuek ataupun kita menjadi orang yang masa bodoh. Tetapi kita mencari Tuhan karena kita percaya kalau kita cari Tuhan, kita pasti menemukan Tuhan. Dan yang satu hal yang kita harus percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita punya jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mungkin dari saya demikian, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak Susan. Mungkin bisa langsung tutup. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh belajar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan jamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman kami untuk mencari Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin.